Kamu kangen sama Kak Upi, Kak Uci, Kak Ivon, Kak Yus, Kak Ika. Tapi kapan ya ketemunya? Simon kangen beribadah lagi. Tapi kapan ya? Stay at home ya. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah dan selalu mencuci tangan. Sabar ya teman-teman, jika wabah sudah pergi kita bisa beribadah kembali. I miss you. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah pagi hari ini adalah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jos Ronald Noya. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. 1 Korintus pasal 11 ayat 17, nas pembimbing di pagi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu jemaat di rumah, silakan duduk kembali.
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lemah dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah, yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, Kau kan menang
Tuhan yang ada di rumah, mari kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru, seperti tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 3 ayat 8. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian duet Ibu Carolina Hutagalung dan Ibu Christina Samusia. Amin.
berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa Maha Kuasa yang Kudus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus untuk memimpin kami menjalani kekayaan firman-Mu dan memampukan kami untuk membagi kekayaan firman itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan waktu yang benar dalam hidup dan kejawatan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Firman Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, hari Minggu ini merupakan hari Minggu ke-6. Kita mengingat bagaimana peristiwa penderitaan dan kematian sampai pada kebangkitan Kristus di kayu salib. Dan ini merupakan peristiwa minggu terakhir dalam kita melewati Paskah. Karena hari Kamis tanggal 21 nanti kita akan sama-sama merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Rangkaian peristiwa-peristiwa iman yang diingat rayakan oleh kita sebagai pengikut Kristus atau jemaat Kristen hendaknya mendorong kita untuk
memahami arti penting panggilan gereja dalam kehidupan kita. Karena nanti ketika kita mengingat rayakan kenaikan Yesus, itu tidak hanya sebuah pesta iman atau perayaan yang sama dengan Paskah, atau kita tarik mundur lebih jauh lagi sedikit, Natal yang kita rayakan dengan kemeriahan. Tapi pada peristiwa kenaikan nanti yang akan kita ingat rayakan, ada suatu perintah yang menjadi pegangan hidup kita semua, yang mestinya terpatri dalam hati kita. Ketika ia berangkat ke surga, Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, perintah ini sangat mengandung tridharma gereja itu. Dia mengandung prinsip kesaksian atau marturia. Dia mengandung prinsip persekutuan atau koinonia. Dan kemudian dia juga mengandung prinsip pelayanan atau diakonia itu. 3 hal ini yang mesti sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan, kita betul-betul memahami dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bisa memahaminya secara baik, maka kekristenan yang kita jalani dalam hari-hari hidup yang kita lewati ini hanya kekristenan yang label saja, stempel saja, yang lama-kelamaan labelnya itu bisa rusak, atau bahkan stempelnya itu bisa hilang. Atau dalam istilah yang lebih familiar, Kristen KTP. Yang penting menjadi Kristen dianggap selesai. Tetapi memaknai tridharma gereja, keterpanggilan sebagai umat Tuhan, lalu diutus untuk melaksanakan tugas-tugas itu, justru kita tidak melakukannya dengan tepat dan benar. Biasanya yang menjadi tantangan bagi kita adalah ego, kesombongan, pementingan diri, yang semuanya itu berujung pada perpecahan. Apalagi kalau di dalamnya kita masih membangun kesenjangan sosial dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya. Lalu masih ada prinsip-prinsip saling mencurigai, berprasangka negatif. Nah, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita maju dan terus melangkah, melaksanakan panggilan kita, melaksanakan tugas kita yang Tuhan perintahkan itu. Sehingga kita kalau tidak mampu untuk menunjukkan citra diri yang baik sebagai orang Kristen yang benar, yang sesuai kehendak Allah, maka pasti rutinitas yang kita lakukan lewat peribadahan kita, tanpa kita sadari kita melakukannya dengan kesalahan-kesalahan. Dan ini menjadi persoalan Bapak Ibu jemaat di rumah. Oleh karena itu, penting sekali kita melihat bahwa yang Tuhan inginkan dari kita bukan juga kita terus berada di zona nyaman, dan demikian juga. Tapi Tuhan mau bahwa kita berani mewujudkan apa yang menjadi kebenaran. Kita berani menciptakan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus, supaya dalam kita menempatkan dan mewujudnyatakan itu, kita menghancurkan tembok keegoisme kita, kesombongan kita, kita menghancurkan tembok perpecahan kita, perselisihan kita,
Lalu kita bangun kehidupan yang lebih positif, lebih baik dalam relasi dan hubungan dengan sesama kita. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu memang tidak mudah bagi kita untuk menyampaikan, menyatakan dan melakukan sesuatu yang benar. Karena ternyata juga kebenaran itu kadang dipandang orang relatif. Semua orang akan berdiri dan menganggap yang dia pikirkan, yang dia perkatakan itu benar. Lalu orang lain dalam kacamatanya selalu salah. Padahal tidak demikian. Prinsip kebenaran itu ada. Hanya satu dasarnya, yaitu firman Tuhan. Itulah kebenarannya. Dan ketika firman Tuhan berbicara, ketika firman Tuhan menyampaikan perintah Allah, maka dasarnya firman Tuhan itu hanya berpihak pada kasih, sukacita, kedamaian, pengendalian diri, dan hal-hal yang tidak menimbulkan perpecahan, tapi justru menyatukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah yang Paulus gumuli. Paulus sangat menggumuli ini bersama di tengah kehidupan jemaat di Korintus. Ketika dia pergi ke Efesus, ternyata dia mendapat kabar yang sangat miris tentang kehidupan jemaat Korintus ini. Korintus ini adalah jemaat perkotaan yang sangat majemuk, baik latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi. Ya, mungkin Korintus itu pada masa Alkitab ini kurang lebih sama lah dengan kota Pontianak, tempat di mana kita tinggal saat ini. Karena itu, berbagai macam pengaruh budaya lokal ataupun budaya yang masuk, itu juga mempengaruhi karakteristik dari kehidupan manusianya, dan bahkan dalam kehidupan berjemaat di gereja. Dan dalam jemaat ini, Paulus mendengar berita, kalau pada minggu yang lalu, berita yang didengar Paulus lewat pemberitaan firman di minggu lalu tentang jemaat ini meragukan kerasulannya, jemaat ini menganggap remeh dia, jemaat ini berprasangka negatif tentang dia. Di hari Minggu ini lewat Sabda Gunadarma GPIB, ternyata Paulus juga, pemberitaan ini Paulus juga mendengar bahwa jemaat Korintus ini mengalami perpecahan. Dan lewat bacaan kita ini, perpecahan yang terjadi dalam jemaat ini, Bapak Ibu jemaat, itu menyangkut pada kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Bapak Ibu, sesungguhnya kekayaan atau kemiskinan bukanlah dosa. Itu dulu kita pahami. Sebenarnya menjadi kaya tidak berdosa. Keadaan yang miskin pun jangan juga buru-buru kita katakan itu berdosa. Tapi persoalannya adalah terkadang orang yang menikmati kekayaan, dia kemudian berperilaku kepada arah yang mendatangkan dosa. Tapi sebenarnya orang yang hidup dalam kemiskinan pun, dia juga bisa melakukan dosa supaya dia dapat keluar dari kemiskinannya itu. Nah, karena itu berbeda dengan apa yang mau Paulus kritisi, tapi sekaligus ajarkan menjadi suatu nilai edukasi yang penting, pembelajaran bagi kehidupan berjemaat. Yang terjadi adalah pada masa itu ada kebiasaan orang Kristen untuk duduk kumpul bersama dan melakukan jamuan makan. Salah satu indikasinya adalah jamuan makan dalam rangka mengingat rayakan peristiwa penderitaan Kristus untuk pengampunan dosa ketika dia duduk makan bersama para muridnya. Nah, ini diikuti oleh tradisi jemaat mula-mula secara khusus juga di jemaat Korintus ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada terjadi kesenjangan sosial di mana orang kaya pada waktu itu mereka begitu egois dan hanya mementingkan diri sendiri sehingga tidak peduli. Bahkan
Ketidakpedulian itu mereka tunjukkan kepada orang miskin. Sehingga pada waktu peristiwa untuk kumpul bersama, menikmati jamuan makan, orang kaya selalu datang lebih dulu, membawa makanannya. Mereka bersama satu dengan yang lainnya, dalam kekayaan mereka menikmati itu lebih dulu. Dan sisanya, atau bahkan sudah tidak ada sisa sama sekali. Ketika giliran orang miskin itu datang, sudah tidak lagi menikmati apa yang dinikmati oleh orang kaya tersebut. Pertanyaannya, kenapa orang miskin terlambat datang dalam pertemuan duduk makan bersama itu? Ternyata sebelum mereka harus datang dalam pertemuan itu, mereka harus bekerja untuk tuannya. Dan ketika mereka bekerja untuk tuannya, itulah yang membuat mereka terlambat datang lebih kemudian setelah orang-orang kaya itu datang. Dan saat mereka datang, mereka sudah tidak bisa lagi menikmati makanan yang dibawa oleh orang-orang kaya itu. Nah, Bapak Ibu, kesenjangan sosial yang terjadi ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan. Bukan soal kekayaan atau konsep kemiskinan, tapi karakteristik jemaat yang pada waktu itu yang lebih mengutamakan dirinya, yang hanya memikirkan kepuasan diri dan kelompoknya, lalu kemudian merendahkan kelompok yang lain dan tidak peduli kepada sesamanya. Inilah yang lalu menjadi persoalan, ini yang menjadi permasalahan, lalu timbul perselisihan dan perpecahan. Nah, berita ini sampai kepada Paulus yang pada waktu itu dia sedang berada di Efesus, Bapak Ibu. Tidak disampaikan secara jelas siapa yang menyampaikan berita ini kepada Paulus. Tetapi Paulus sangat yakin bahwa yang menyampaikan berita dan informasi ini adalah orang yang terpercaya. Sehingga dia mengirimkan surat ini untuk menasihati mereka bahwa penting menjadi pengikut Kristus, penting menjadi umat Allah, bukan hanya tentang seakan-akan keaktifanmu hadir dalam suatu pertemuan, keaktifanmu hadir dalam suatu kebersamaan. Tapi kalau ketika kamu hadir, ketika kamu bersama, namun dalam dirimu, dalam hatimu, karaktermu tidak mencerminkan panggilanmu sebagai pribadi umat Allah, maka sebenarnya kamu sedang tidak beribadah kepada Allah. Artinya Paulus mau menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah, peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri hanya karena ada kesenjangan, hanya karena mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri, meremehkan orang lain dan merendahkan sesama, tidak punya nilai-nilai kepedulian. Maka kebiasaan untuk berkumpul yang katanya untuk Tuhan, sebenarnya itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebab yang Tuhan mau adalah bagaimana menghayati persekutuan layaknya Yesus duduk dengan para muridnya tanpa ada perbedaan di antara mereka satu dengan yang lainnya. Diajarkan kepada mereka bahwa ketika mereka berkumpul, mestinya mereka juga meneladani pelayanan Yesus, yang bahkan ketika dia berkumpul bersama para muridnya, dia betul-betul menunjukkan citra diri sebagai seorang pelayan yang peduli memberi roti dan anggur untuk mereka nikmati sebagai tanda tubuh dan darahnya. Kalau di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu baca dari bacaan ini, Paulus menempatkan inilah yang kalian harus hayati, bahwa persekutuan itu bukan terpusat pada kepentingan diri, pada ego, pada kesombongan, lalu kemudian membangun kesenjangan. Sekalipun kamu beribadah, bersekutu, berkumpul secara tersirat, Paulus katakan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi dengan gambaran bagaimana Yesus duduk makan bersama perjamuan dengan para muridnya, itulah persekutuan yang sejati. Itulah arti kepedulian yang sejati. Itulah persaudaraan yang erat. Dan inilah yang Paulus harapkan
dilakukan oleh jemaat Korintus. Mereka harus menghilangkan kesenjangan di antara mereka. Mereka harus menghancurkan tembok ego, kepentingan diri dan kesombongan mereka. Mereka harus bisa membangun kebersamaan, persekutuan dan persaudaraan di antara mereka. Walaupun memang dalam membangun persekutuan, persaudaraan dan kebersamaan, di situ juga bisa terjadi ketegangan-ketegangan karena perbedaan-perbedaan. Namun, semangat kasih Allah, dorongan dan motivasi yang berangkat dari iman yang murni dan suci, bila itu sungguh-sungguh dilakukan Bapak Ibu Jemaat, apapun perbedaan yang bahkan mungkin di dalamnya ada ketegangan, dapat diselesaikan dengan semangat kasih dan persaudaraan. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi kepentingan diri, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi egoisme. Tapi yang ada adalah kasih dan sukacita membangun persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Itu yang Paulus mau katakan kepada jemaat di Korintus. Supaya mereka jangan salah dalam menetapkan peraturan-peraturan tentang bagaimana mereka berkumpul, lalu makan bersama, menikmati persaudaraan dan kebersamaan mereka. Bukan hanya dengan orang-orang yang dianggap setara saja, tapi bahkan kepada orang yang kecil sekalipun. Mereka harus bisa menunjukkan rasa peduli, kasih, dan kebersamaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tentu pengajaran Paulus, karakteristik yang Paulus ajarkan pada jemaat di Korintus ini jugalah yang mau menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sebagai warga gereja saat ini. Apalagi kita masih terus bergumul sampai saat ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Rasa-rasanya mungkin semua kita, atau katakanlah sebagian besar di antara kita, sepertinya bersedih dan terus bertanya, Tuhan, kapan kita bisa duduk bersama? Kapan kita bisa berkumpul lagi, beribadah, saling berjumpa dengan sesama saudara seiman di dalam rumahmu? Sepertinya itu yang kita rindukan. Tentu harapan itu pasti akan kita peroleh dan dapat. Namun marilah lewat pengajaran Paulus ini, saya dan Bapak Ibu jemaat di rumah kembali mengevaluasi dan merefleksi diri kita. Apakah sebelumnya ketika kita datang di rumah Tuhan, ketika kita berkumpul bersama dalam peribadahan, ketika kita membangun suatu pertemuan satu dengan yang lainnya dalam suasana persekutuan, benarkah kita sudah melakukannya sesuai kehendak Allah? Ataukah kita hanya sekedar datang? Atau ketika kita pun datang tapi kita terus saja membangun tembok perselisihan, kita membangun perseteruan, kita membangun tembok egoisme, kepentingan diri, kesombongan, keangkuhan, bahkan kita menjadi pelaku kesenjangan dalam hidup bergereja. Itu yang harus kita refleksikan dalam diri kita. Kita evaluasi, lalu kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang kita telah menjadi pelaku hal-hal yang negatif tadi, maka kita berdoa dan meminta ampun, supaya ketika saatnya Tuhan menghalau wabah ini, ketika harapan kita pada saatnya kita dapat berkumpul lagi dalam persekutuan bergereja sebagai umat Tuhan, maka disitulah kita semakin membangun semangat persaudaraan, kita semakin membangun semangat kebersamaan, kita semakin membangun semangat dalam satu dengan yang lainnya, saling peduli, saling tolong menolong, saling mengasihi dengan hati yang murni dan tulus. Lalu apakah untuk itu kita
sudah menjadi sempurna? Ya, kita sadari juga. Terkadang mungkin saya bisa saja melakukan kesalahan. Lewat perkataankah, sikapkah, karakterkah? Tapi kalau kita sudah menyadari, maka mestinya kita juga harus mengalami pembaharuan. Kalau saya sudah menyadari, oh saya pernah ego, waktu saya ada persekutuan saya mau kepentingan saya yang tercapai. Waktu ada dalam persekutuan saya mau orang mengikuti keinginan kehendak saya, dan semua orang lain saya anggap salah. Kalau kita sudah merefleksi dan mengevaluasi diri, maka dari situlah kita sadar, lalu kita mengalami pembaharuan. Sehingga kita melihat orang lain, siapapun dia, apapun statusnya, adalah diri kita yang lain, yang kemudian kita hargai dan kita kasih. Itulah yang Yesus juga maksudkan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesama itu adalah mereka yang tidak hanya seiman, bahkan yang juga tidak seiman dengan kita. Tapi dalam konteks bergereja ini, saat kita berkumpul, bersekutu nantinya, maka orang-orang di sekitar kita adalah diri kita yang lain yang ada di sini. Sehingga juga kita hargai, juga kita kasihi, juga kita bangun kepedulian dan semangat persaudaraan dengannya. Itu yang penting Bapak Ibu, yang harus kita lakukan. Di masa-masa saat ini ketika kita sedang seakan ditutup untuk membangun jarak yang jauh, di masa-masa sekarang ini sepertinya untuk berjumpa saja kita mengalami kesulitan. Tapi sebenarnya di balik semua ini Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa saat Tuhan berkenan kita kembali berkumpul dan bersekutu dalam persekutuan ibadah di rumah Tuhan ini. Ketika kita berjumpa satu dengan yang lainnya dalam setiap aktivitas hidup kita, jadilah murid Kristus yang menerima perintah Yesus dan tunjukkan, nyatakan itu lewat karya hidup dalam hubungan dengan sesama kita. Karena kalau kita berperilaku yang terbalik dan berbeda, kalau kita yang justru terus membangun kesenjangan, kesombongan, keangkuhan, perpecahan, maka peribadahan dan persekutuan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bila kita sungguh-sungguh mewujud nyatakan apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, tapi juga kepada kita saat ini, maka percayalah, diri kita, persekutuan kita, keluarga kita, bahkan gereja Tuhan akan terus bertumbuh dan berkembang dan akan terus dipakai sebagai alat kesaksian dan alat berkat Tuhan sampai pada waktunya Tuhan datang kedua kali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, mari kita angkat pujian kita bab 61 bait yang pertama. Ku serahkan hidupku pada bimbinganmu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu untuk kehidupan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih karena Kau senantiasa menyertai kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Kau menjaga dan memelihara kehidupan kami serta memberkati kami. Kami senantiasa memandang pada Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan anugerah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemberian-pemberian yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Berkat-berkat yang telah diberikan melalui pelayanan, pekerjaan dan usaha kami. Ya Bapa, namun kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Tuhan mau jamah dan bangun hidup kami. Layakkan kami disebut dan dipanggil lagi sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, berkatilah kehidupan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Secara khusus di Indonesia, Kau berkati. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian barat GPB, baik tingkat sinodal jemaat sampai ke pos-pos PLN. Tuhan mau memberkati, menyertai dan menopang selalu. Ya Bapa, kami berdoa kiranya memberkati secara khusus GPB Jemaat Mamuraja Sungai Raya di tempat ini. Kau berkati seluruh jemaat, Kau berkati para perangkat pelayan, presiden, pengurusan kategorial komisi BPPJ Karyawan di tengah-tengah jemaat GPB Mamuraja ini. Kau sertai dan tuntun langkah-langkah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kau memberkati dan beri kami satu hati dalam kehidupan bergereja. Kami satu dengan yang lainnya selalu membangun semangat persaudaraan, kasih dan kebersamaan. Meski kami ada perbedaan, tapi Tuhan selalu menyatukan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur, yang bersuka cita Tuhan selalu tuntun, dan sukacita, apakah itu sukacita dalam menambah usia, perkawinan maupun kelahiran, maupun sukacita lain yang dirasakan oleh jemaat yang daripada-Mu, kiranya Kau berkati dan menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Ya Bapa Surgawi, Kau pimpin dan tuntun selalu kehidupan dan persekutuan kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GPB Mamuraja Sungai Raya ini. Dengan doa-doa yang kami naikkan dan kabulkanlah seluruh kehendak-Mu ya Tuhan, dan setiap kehidupan rumah-rumah tangga kami, bahkan dalam kebersamaan persekutuan kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan, pergumulan kami bersama dan proses pembangunan Asturi, kiranya Kau menolong, memberkati dan menopang agar semuanya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik oleh kasih karunia rahmat dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan persekutuan gereja ini hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa, Kau
Kau berkati pula kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kau pulihkan keadaan bangsa dan negara kami ini. Kau berkati pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Saudara-saudara kami di berbagai daerah yang mengalami bencana, musibah, konflik, Tuhan menjamah, Tuhan menolong dan topang mereka oleh Kudus. Sembuhkan luka-luka fisik, luka-luka bagi mereka Tuhan. Hadirkanlah damai sejahtera-Mu. Khususnya di Provinsi Kalimantan Barat di mana kami tinggal ini. Tuhan berkati pemerintah daerah dan masyarakatnya dan hadirkanlah damai sejahtera Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan pandemi COVID-19 yang masih terus kami temui secara bersama, baik secara global, nasional, bahkan lokal di mana kami ada ini. Kami meminta Tuhan, Engkau menghilangkan wabah ini, Engkau menolong upaya pemerintah untuk menangani, mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati tim medis sebagai garda terdepan dalam menolong perawatan bagi korban terjangkit virus corona ini. Dan bagi mereka yang terjangkit Tuhan sembuhkan melalui tindakan medis, kuasa-kuasa jelma nyata lewat obat penawar makan minum yang masuk ke tubuh mereka. Sehingga kesembuhan totalitas kuasa nyata bagi kehidupan mereka. Upaya pemerintah, himbauan gereja, biarlah Tuhan memberkati dan menolong agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh beribadah baik di setiap rumah-rumah kami dengan Tuhan hadir dan memberkati hingga pada waktunya menurut ketetapan dan kehendak Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan kehidupan kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Pemain musik, pembantu, presbiter, juga berwujud kepada Beri yang membantu proses ini. Kiranya Tuhan memberkati dan apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan melangkah memasuki kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Kami mau bilang jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak mau beserta dengan kami. Sebab sujud di hadapan-Mu Bapa kami mohon belas kasihan. Sertailah perjalanan hidup kami sampai dengannya. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Melihatlah kami dari Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Gerakan Pemuda Angkatan 9. Apa yang kau alami kini? Kita
nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini, mungkin kita dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat yang ada di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya, Korintus 8 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Warta Jemaat, kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020 sebagai berikut. Peneguhan Sidi diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa peneguhan Sidi diundur menjadi akhir bulan Juni
atau awal bulan Juli 2020. Sabda Bina Umat diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Sabda Bina Umat edisi 164 April Mei 2020 sudah tersedia bagi warga jemaat yang ingin mengambil Sabda Bina Umat dapat langsung mengambil di kantor majelis jemaat pada hari Minggu sampai Minggu Rabu pukul 8 WIB sampai dengan pukul 16. Diberitahukan kepada jemaat terkait penyampaian persembahan selama pelaksanaan ibadah di rumah dapat dilakukan melalui 1. Mengantar langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 10 sampai dengan pukul 15 WIB. Yang kedua, melalui transfer ke rekening mandiri yang sudah diinformasikan melalui warta jemaat. Ketiga, menyampaikan kepada majelis yang terdekat dengan tempat tinggal jemaat dapat menyertakan inisial atau nama pada amplop persembahan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan menggunakan link dari Majelis Sinode GPIB dan akan dibagikan sebelum hari H, atau jemaat dapat mengikuti online Instagram Pendeta George R. Noya dengan nama Instagram Georgie Noya pada hari Kamis 21 Mei 2020. Majelis GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dan tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri. Masukilah hidup ini dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara jemaat dengar. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Jemaat kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.